Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Indonesia baru saja melaksanakan Indonesia Open, turnamen badminton yang bergengsi. Kenapa saya bilang bergengsi? Karena hadiahnya besar, kemudian poinnya juga besar. Ini Super 1000 ya, jadi hanya beberapa negara saja yang mengadakan turnamen Super 1000, jadi tidak semuanya negara. Dan mirisnya lagi, sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki 0 gelar dari PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ada apa ini? Badminton ini adalah olahraga yang paling disukai di Indonesia ya, selain sepak bola. Kemudian badminton juga ibaratnya sepak bola jika di negara Brazil. Ya walaupun 0 gelar ini, tetapi ada juga perwakilan dari Indonesia yang menjadi runner up ya, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isapani. Nah, beliau itu, kedua-duanya itu non pelatnas, artinya di luar pelatnas. Nah, itu kan banyak netizen-netizen yang menghujat ataupun mengkritik PBSI ya. Kenapa kok dari PBSI ini sama sekali tidak ada satupun orang, tidak ada yang masuk final. Baik itu dari single laki-laki, single wanita, kemudian ganda campuran, kemudian double wanita dan double laki-laki, tidak ada satupun yang memenangkan Indonesia Open. Bayangkan, di kandang sendiri. Nah, yang menjadi runner up di Indonesia Open, perwakilan dari Indonesia, itu Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isapani itu dulunya pelatnas, tetapi keluar dari pelatnas karena jarang dimainkan. Kemudian terkendala juga sponsor ya, karena zaman Covid kemarin. Dan ketika mau sparring ke PBSI ataupun ke pelatnas, itu banyak sekali syarat-syarat prosedurnya. Harus mengirimkan surat dari sini ke sini. Jadi urusan itu saja berbelit-belit. Kenapa tidak dibuat dengan simple gitu? Kenapa tidak dipermudah? Bahkan pelatnasnya sendiri yang langsung memanggil Sabar Karyaman Gutama ini dan Reza Pahlavi Isapani untuk berlatih di pelatnas. Nah, dengan keluarnya mereka dari pelatnas itu membuktikan bahwa mereka itu mampu bersinar di luar pelatnas gitu. Bayangkan, sponsor dapat sendiri, cari sendiri. Dari sponsor itulah mereka turnamen ke berbagai event yang ada di internasional itu, dan banyak juga memenangkan event-event internasional. Nah, andaikan masih di PBSI, andaikan masih di pelatnas, pasti tidak seperti itu nasibnya. Nah, ini kenapa ya? Mungkin dari pengurus PBSI, saya bilang, pengurus PBSI, ketua umum PBSI itu bukan orang yang berkompeten. Karena apa? Karena background-nya dari kepolisian. Kalau dari kepolisian itu, dia tidak memahami kondisi atlet, dia tidak bisa melakukan pendekatan dengan atlet. Ya karena atlet ini perlu orang yang mengerti keadaannya, mengerti kondisinya, kemudian mengerti tentang psikologisnya, kemudian yang memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan para atlet. Itu yang atlet perlukan, pengurus-pengurus seperti itu, apalagi ketua. Ketua paling tidak dari orang yang berpengalaman. Kenapa harus demikian? Karena orang tersebut pasti memiliki pengalaman. Bagaimana kondisinya ketika menjadi atlet dulu. Nah, jadi ketika melihat atlet yang performanya lagi naik, ataupun lagi turun, ataupun lagi ada masalah, dia mengerti. Karena apa? Karena dia dulunya pernah menjadi seorang atlet seperti itu. Kemudian banyak juga pengurus PBSI ini yang masih menjabat di instansi pemerintahan, seperti Bapak Kapolri, kemudian Bahlil juga ada menjabat di situ gitu kan. Bayangkan bagaimana mau konsentrasi ke PBSI, sedangkan orang-orang tersebut itu masih menjabat dengan jabatan yang sangat strategis gitu di pemerintahan. Cobalah diganti, dipasang orang-orang yang tidak sibuk akan hal-hal yang lebih wajib untuk dikerjakannya, seperti itu. Kemudian pengurus PBSI ini juga terkesan ramai ya, karena apa? Coba kalian lihat di BEM itu, ataupun Badminton Association Malaysia itu, lihat pengurusnya itu hanya berapa saja. Ada ketua, ada presiden, ada sekretaris, atau yang lain-lainnya, saya lupa, silakan kalian cari aja di linknya gitu. Ini kalau di Indonesia ini Dewan Kehormatan segini orangnya, kemudian ketuanya, ketua umum, nanti Dewan Pengawas yang segini orangnya. Kok terlalu kayak apa? Kayak penuh dengan syarat akan kepentingan politik gitu. Ya contoh kalian lihat saja itu di sepak bola itu kan, seperti mau dipolitisir gitu, bahwa ya seperti sepak bola ini digunakan sebagai kendaraan politik gitu, sebagai alat untuk menaikkan pamor, menaikkan eksistensi politisi, kemudian untuk menaikkan elektabilitas politisi, dan seperti itu yang terjadi sekarang gitu. Dan memang di seluruh dunia juga melakukan politisasi terhadap olahraga, terutama sepak bola ya, dan tidak menutup kemungkinan badminton. Karena apa? Karena badminton ini adalah olahraga yang sangat digemari di Indonesia. Nah, kemudian yang lebih lucunya lagi, atlet diangkat menjadi PNS. Kenapa tidak pensiunan atlet gitu? Ini atlet masih masih menyandang status sebagai atlet. Seharusnya fokus
tentang pertandingan, tentang latihan. Ya seperti itulah atlet. Ini udah diangkat menjadi PNS. Kenapa? Ini berpengaruh kepada psikologis atlet juga ya, karena atlet itu merasa nilai juangnya itu tidak terlalu semangat gitu. Karena apa? Karena udah ada jaminan-jaminan dari negara, yang mana negara itu memfasilitasi seorang pegawai negeri sipil. Nah, cukuplah konsentrasi dulu menjadi atlet. Setelah pensiun baru dengan gelar sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sebaiknya seperti itu. Supaya apa? Supaya atlet ini konsentrasi dan fokus menjadi seorang atlet. Saya juga tidak tahu ya, apakah di dalam pelatnas itu ada politisasi, yang mana atlet-atlet yang memiliki kedekatan dengan pengurus-pengurus, yang memiliki ordal itu yang selalu ditampilkan, sedangkan atlet-atlet yang masih berpotensi itu tidak dimainkan. Karena apa? Karena tidak memiliki kedekatan emosional, tidak memiliki, katakanlah, ordal di dalam kepengurusan PBSI tersebut. Contohnya, Reja Pahlevi dan Sabar Karyaman Utama itu keluar dari pelatnas dan memilih jalur sendiri ketika dia bermain. Terbukti itu banyak gelar yang didapatkannya, bahkan mengalahkan atlet-atlet PBSI yang minim gelar ya untuk saat ini. Nah, apakah untuk atlet-atlet saja dipolitisasi gitu kan? Nah, kemarin kata pelatih Harry IP itu yang diambil oleh Malaysia, katanya gini, kira-kira gini ya kata-katanya, nanti akan menunggu dari PBSI, kalau masih digunakan ya saya tetap melatih di Indonesia, kalau tidak ya saya keluar, kan seperti itu. Dan banyak negara-negara yang menawari coach Harry IP ini, seperti Malaysia dan Thailand, karena Malaysia yang paling pertama dan serius katanya kan, dan Malaysia itu negara yang dekat dan secara makanannya apa sama tidak terlalu jauh berbeda ya, seperti itu. Jadi dia memilih Malaysia. Berarti kan terjadi kekacauan di kepengurusan ini ya. Ini saya berbicara mengenai unsur politisasinya ya. Kemudian ini juga saya tidak berbicara bahwa inilah yang terjadi sebenarnya, tetapi ini saya mengkritik juga ya, mengkritik tentang PBSI ini yang kepengurusannya itu agak sedikit tidak sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing, seperti itu. Saya berbicara mengenai ini juga karena saya adalah seorang yang hobi dengan olahraga badminton ya, walaupun saya tidak pandai main, tetapi saya suka dengan badminton. Dan karena kecintaan itulah saya bersuara mengenai PBSI ini. Ya, kita lihatlah kenapa Coach Harry itu sangat bahagia ketika di Malaysia ya. Kita juga tahulah kesenjangan antara Indonesia dan Malaysia. Bagaimana Malaysia itu memakmurkan rakyatnya ya. Bagaimana Malaysia itu menghormati, apalagi seperti pelatih ataupun guru-guru seperti Coach Harry IP ini ya, sangat dihormati di sana, sangat difasilitasi. Ya, untuk pengurus-pengurus PBSI sekarang ya sudahlah. Jika tidak mampu ya mengundurkan diri lah. Masih banyak kok orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk mengurus PBSI, orang yang memiliki kedekatan dengan atlet, kemudian orang yang memiliki ataupun yang memahami kondisi-kondisi atlet dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya ketika dia menjadi atlet ataupun ketika dia menjadi pelatih. Ya, kalau kalian sependapat dengan saya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian tidak sepakat, ya silakan juga tuliskan di kolom komentar saya. Ini tidak anti kritik ya. Silakan kalian kritik, negara ini negara demokrasi kok. Dan silakan kalian mampir ke Instagram PBSI. Kalian lihat itu, kalau atlet-atlet pelatnas kalah itu banyak komentarnya. Kalau atlet-atlet non pelatnas yang menang juga banyak juga nyinyiran dari netizen ya terhadap PBSI ini. Nah, seharusnya sudah bisa lah melihat di sosial media kritikan-kritikan orang itu didengarkan juga gitu. Nah, ini juga sangat penting ya, jangan sampai mempolitisasi PBSI gitu. Karena apa? Karena PBSI dan badminton itu olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Jangan sampai karena nafsu politik, nafsu penguasa, ataupun nafsu kantong, ataupun nafsu uang itu, sehingga badminton itu menjadi korbannya gitu. Kemudian, ya kita harus beri kesempatan lah semua atlet yang memang memiliki potensi. Barangkali dengan diberi kesempatan, ya kita tidak tahu, ternyata orang yang tidak dimainkan selama ini, dan ketika diberi kesempatan bermain, tiba-tiba orang itulah yang menjadi orang ataupun pemain yang terbaik gitu. Bahkan bisa menjadi ranking 1 dunia, kan seperti itu. Nah, kemudian manajemen dari PBSI ini juga harus disederhanakan. Kemudian dari struktur pengurusnya juga tidak haruslah banyak seperti itu. Cukup ketua ataupun wakil ketua ataupun sekretaris bendahara dan bagian-bagian masing-masing. Nah, nanti orang-orang tersebut itu mencari asisten pribadinya gitu. Jangan tulis di strukturalnya seperti itu. Tidak perlu seramai itu kan. Orang tersebut kan pasti mau dikasih uang lagi, karena nggak mungkin lah orang pengurus seperti itu tidak dikasih uang, dan lagi-lagi berhubungan dengan uang negara lagi. Kalau dipangkas, disederhanakan itu kan lebih efisiensi. Pak Prabowo ini kan gila-gilanya efisiensi ya, maka PBSI juga harus diefisiensi gitu supaya tidak membengkak anggarannya. Jadi nanti tuh di kategori yang kan ada tuh Super 300 kah atau apa tuh, yang 300, 750, Super 500 ataupun Super 1000.
Nah, itu dipilih lagi atlet-atlet mana yang mau diturunkan gitu. Jangan yang 300 juga atlet utama yang diturunkan, kan nanti kan riskan ataupun bahaya ya, takutnya atlet tersebut keseringan main jadi cedera. Biarlah atlet-atlet yang ranking 10 ke atas itu mainnya di poin-poin besar gitu. Kalau yang kecil-kecil itu biarkan atlet-atlet yang muda lagi untuk berkembang gitu. Mana tahu kan atlet-atlet muda tersebut menjadi atlet yang dapat dihandalkan untuk event-event besar ataupun untuk melakukan regenerasi. Kemudian untuk administrasi itu ini janganlah dipersulit atlet. Contohnya Reza Pahlevi itu pada suatu video dia ngomong, mau latihan di pelatnas harus ngirimkan surat ini yang prosesnya itu berbelit-belit. Janganlah sampai begitu kan. Seharusnya dari PBSI-nya langsunglah panggil siapa atlet-atlet yang memang berkompeten gitu. Kalau perlu dipanggil masuk lagi ke pelatnas gitu kan, dikasih fasilitas untuk mendukung olahraganya, untuk mendukung latihannya, kan seperti itu. Ya mungkin ini merupakan suatu video yang saya buat atas kekecewaan dari PBSI sekarang ya. Masa di rumah sendiri itu memiliki 0 gelar, adapun memiliki gelar runner up itu adalah atlet yang non pelatnas ataupun yang sudah keluar dari pelatnas, sedangkan atlet-atlet pelatnas yang dibiayai oleh negara, yang berasal juga dari uang rakyat, tidak dapat berkompeten, tidak dapat memenangkan kejuaraan di rumah sendiri gitu. Dan kritikan ini pun saya sampaikan dengan selalu menghadirkan solusi terbaik untuk negara ini karena saya mencintai negara ini. Dan terima kasih atas atensi dari saudara-saudara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.